Perang Israel Amerika Serikat melawan Iran hingga saat ini terus terjadi, bahkan sejumlah negara Teluk berpotensi ikut dalam perang tersebut. Tidak hanya itu, baru-baru ini sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman menyatakan siap ikut dalam perang melawan Iran. Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan Presiden Prabowo siap untuk menjadi mediator damai antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Apakah Indonesia mampu untuk menjadi juru damai dan diperhitungkan dunia nasional? Untuk membahasnya bersama kami sudah terhubung Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Saint Petersburg, Rusia, Koni Rahakundini Bakri, dan juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Mas Umam, selamat malam Ibu Koni. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak staf kepresidenan, Badan Komunikasi Pemerintah dan lainnya. Namun belum ada yang bisa bergabung pada malam ini. Kita berdiskusi di antara Bu Koni dan juga Mas Umam. Ya, saya ingin ke Bu Koni terlebih dahulu. Bu Koni, peningkatan eskalasi perang semakin meningkat setelah wafatnya Ayatullah Al-Khamenei ya. Apakah menurut Anda perang akan semakin meluas ataukah kekuatan Iran semakin terkikis begitu? Perang semakin meluas sudah pasti, apalagi dengan keterlibatan negara-negara Barat ya kan di sini. Artinya ini nanti bukan lagi perang antara Iran dengan siapa yang dianggap lawan, which is Israel, tetapi bisa perang antar blok. Karena sudah mulai kelihatan konstelasinya. Itu kenapa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tadi pembukaannya oleh Profesor Hikmahanto gitu. Karena gini, kalau kita mau jawab jujur ya, sebenarnya kita langsung lompatnya di tapi kita kan mediasi ya, bagaimana Presiden menjadi mediator. Ini kan nggak masalah Presiden mau atau tidak, bisa atau tidak, tapi terkait betul oleh timing, terkait betul oleh trust architecture, terkait betul oleh real reference yang bisa dibawa gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba ingin menjadi ada di panggung spotlight gitu, karena beberapa hal dalam perang seperti ini dengan aktor-aktor raksasa seperti ini gitu, itu harusnya diperlukan malah quiet diplomacy gitu. Karena yang sering di panggung itu sebenarnya nggak selalu juga yang penting. Mungkin malah yang diam-diam saja, tapi ketika krisis memuncak dipanggil, itu adalah orang yang dirasa penting, dirasa perlu hadir gitu. Ya, ya. Mas Umam sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memberikan sikap atas perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran ya. Anda sebagai partai pengusung di Kabinet Prabowo, apakah mengetahui alasannya kenapa Presiden Prabowo Subianto belum mengemukakan atau menyatakan sikap secara publis begitu? Ya, secara resmi kemarin dari Kementerian Luar Negeri telah memberikan sikap dan juga statement dari pemerintah Republik Indonesia. Memang dalam konteks itu tentu Indonesia sangat menyesalkan apa yang terjadi di Iran. Meskipun dalam konteks yang sama, tentu kita juga harus berhitung secara strategis bagaimana kemudian positioning kita dalam konteks ini Indonesia. Memang ada salah satu poin yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Indonesia sendiri mencoba untuk menyampaikan goodwill-nya, di mana kemudian Indonesia diharapkan bisa membuka ruang dialogis. Meskipun ini sangat tidak mudah, karena memang pertarungan ini melibatkan kekuatan-kekuatan besar, dan tampaknya Amerika Serikat sendiri dengan Israel tidak meletakkan solusi diplomasi sebagai target utama untuk melakukan deal dengan Iran. Maka kemudian instrumen kekuatan militer itu yang dipilih, meskipun upaya untuk melakukan dialog di Swiss kemarin sudah beberapa saat sedang dilakukan. Maka tentu ini menjadi niat baik. Konteksnya adalah niat baik dari pemerintah kita, dari Republik Indonesia, untuk membangun, dalam bahasanya memfasilitasi ruang dialog, meskipun tampaknya kedua belah pihak dalam posisi seperti ini tidak menginginkan terjadinya dialog. Ya. Tetapi saya juga baca kemarin respon dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta. Mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap Indonesia yang telah menyampaikan goodwill-nya dalam konteks upaya untuk menciptakan dialog ini. Ya, ya. Oke. Bu Koni, Indonesia sudah menunjukkan sikap tegas ya. Presiden Prabowo Subianto kemarin menyatakan bahwa oke, kita siap akan melakukan menjadi mediator dalam konflik Iran dan Israel dengan AS begitu ya. Apakah langkah mediasi yang akan dipilih oleh Presiden kita Prabowo Subianto ini jadi langkah tepat menurut Anda untuk mendamaikan Israel dengan Amerika Serikat
dan juga Iran. Menurut Anda bagaimana, Bu Kony? Kembali kepada tepat atau tidak, kita lihat ya, kalau lihat dari faktor positif dari seorang Prabowo dan Indonesia ya, satu, akses ke Washington ada, terutama kita ada di BOP. Tapi BOP pun bisa menjadi akses negatif, karena sekarang kita tahu di BOP siapa saja yang duduk di pihak Israel juga adalah orang BOP yang terlibat dalam menentukan peran terhadap Iran gitu. Yang kedua adalah kredibilitas Indonesia di dunia Muslim. Itu kita cukup kuat, kita negara Muslim terbesar. Yang ketiga, profil Prabowo sendiri dikenal sebagai the foreign policy president. Tetapi jujur nih, untuk mengubah perilaku Trump, perilaku Netanyahu, perilaku Teheran, itu tuh levelnya sangat tinggi sekali. Sehingga itu tidak mudah dilakukan. Kedua, jendela mediasi ini akan terbuka ketika para pihak itu mulai merasakan beban atau mulai merasakan mahalnya perang gitu. Contoh, ya kan? Sekarang ini kan fasenya fase very emotional retaliation. Gimana sih nggak maunya balas dendam, konsolidasi domestik, signaling kekuatan, dan dalam fase ini semua ruang kompromi biasanya menyempit drastis karena ini pride, masalah pride, apalagi kepala negaranya dihilangkan gitu. Nah, kemudian yang kedua Pak, koalisi Barat ini mulai mengeras. Kita lihat bagaimana Eropa sekarang mengambil posisi, tadi disampaikan juga Inggris sudah membuka ruang udara dan lain-lain. Jadi konflik ini berpotensi naik menjadi konflik antara blok, bukan lagi sekedar Iran-Israel. Itu yang tadi di awal saya ngomong. Sehingga mediator itu sebenarnya bisa masuk langsung kalau diminta oleh beberapa pihak. Gitu loh. Nah, yang ketiga adalah trust itu belum terbangun. Agak susah kita bicara tentang trust ini karena seorang mediator itu akan bisa dia menjadi seorang mediator kalau dia sudah juga secara domestik punya kohesi kuat di dalam negerinya. Nah, kenapa ini bisa backfire soalnya? Karena trust itu belum terbangun. Lagi juga gini ya, ini poin itu sensitif. Sekarang tuh ke Indonesia dalam posisi yang sebagian dibaca dekat dengan Amerika. Apalagi misalnya Presiden Prabowo misalnya bantuan diaksesnya oleh Jordan. Jordan bagaimanapun itu dianggap adalah lebih ke blok barat gitu kan. Nah, ini posisi ini agak jadi bisa dipersepsikan tidak netral gitu kan. Nah, sekarang jadinya apa? Secara realistis yang mesti kita buat adalah de-escalatory voice aja gitu. Jadi apa misalnya? Dorong restraint, dorong humanitarian pause, dorong perlindungan sipil, dorong back channel diplomasi. Nggak bisa yang tiba-tiba kita mau di spotlight, okay, I'm here, I will be in the middle of your war gitu. Nggak bisa. Satu lagi yang paling penting ya, saya nggak tahu board of peace kita itu lahir karena apa. Tetapi keinginan Pak Prabowo sekarang masuk menjadi mediator, kita mesti ingat di pihak Amerika itu ada siapa, ya kan? Itu ada Marco Rubio, ada Peter Hagel, ada Dan Kane, ada Brad Cooper, ada Kenneth Wilsbach. Kita tahu mereka semua itu siapa. Mereka adalah mantan Program National Guard, Jenderal Angkatan Udara, Laksamana Angkatan Laut, Jenderal Angkatan Udara yang pernah menjabat Komandan Pacific Air Force gitu kan. Dan Derek Lodi dia Laksamana the Fifth Fleet Command. Lihat juga di Israel itu ada siapa, ya kan? Selain kita cuma ngomong Netanyahu is one thing. Look, Israel Katz, dia tuh politisi penting, ahli politik luar negeri. David Barnea, dia direktur Mossad. Eyal Zamir, dia jenderal IDF. Tamir Yadai, dia juga komandan angkatan darat, ground force. Kemudian Tomar Ber, dia tuh komandan angkatan udara dan juga Shlomi Binder. Jadi ada rombongan perwira-perwira tinggi, ada rombongan politisi-politisi tingkat tinggi mendampingi presiden. Pertanyaan saya, Pak Prabowo tiba-tiba mau jadi mediator, siapa mendampingi Pak Prabowo? Nggak mungkin cuma Let Otedi dong, gitu loh maksud saya. Jadi kita tuh mesti realistis juga di sini gitu. Oke. Bu Kony, baru-baru ini tuh negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan juga Prancis ingin ikut serta ya mengeroyok Iran. Nah, jika kita bicara tentang eskalasi begitu, apakah negara-negara sahabat Iran seperti Rusia dan Cina akan ikut-ikutan dalam perang ini, Bu Kony? Masalahnya bukan ikut-ikutan atau tidak, masalahnya kita itu punya PBB. Jangan lupa nih, makanya tiba-tiba menjadi mediator hanya merasa kalau kita di BOP itu juga salah ya. Kita tuh punya PBB, dan siapa Cina, siapa Rusia di PBB kita tahu. Dan sekarang Rusia dan Cina itu sedang mendorong agar PBB itu bersuara dan mereka akan menggunakan suara keras mereka di PBB untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Ya, oke. Mas Umam ngomong-ngomong soal BOP nih, kita tahu Indonesia sedang dilirik oleh Trump ya, karena memberikan dukungan terhadap Dewan Perdamaian Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump. MUI kemarin minta Indonesia keluar dari BOP pasca serangan AS Israel ke Iran begitu ya. Bagaimana komentar Anda, Mas Umam? Apa sikap yang terbaik yang harus diambil oleh Indonesia dalam kondisi ini? Ya, sikap terbaik yang bisa dilakukan adalah ini situasi sangat light. Karena itu memang butuh kehati-hatian. Karena kalau misal dalam situasi seperti ini,
kemudian Indonesia mengambil langkah yang justru sangat frontal dan barangkali juga sangat berbeda dengan negara-negara Islam yang lain yang selama ini ada di BOP, mulai dari Qatar sendiri, kemudian Saudi Arabia, Mesir, atau bahkan Turki. Kalau misal kemudian kita melakukan sikap yang sangat berbeda, justru itu berpotensi kemudian menimbulkan berbagai risiko politik luar negeri yang tidak mudah untuk diterka. Karena memang betul-betul kita menghadapi erratic leader yang kemudian betul-betul sama sekali tidak mengindahkan itu yang namanya global norms, norma-norma internasional, tatanan internasional, sehingga segala apapun argumen bisa digunakan untuk menyasar target yang sudah diarahkan. Nah, maka proses politik sudah terjadi, kemudian institusionalisasi BOP kemarin juga sudah mulai dibahas, dan ya yang bisa kita lakukan per saat ini dalam situasi Iran, tentu kita akan melihat bagaimana perkembangan Iran, apakah Iran tetap mampu dalam konteks ini mengkonsolidasikan kekuatannya, baik kekuatan politik maupun militernya pasca meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei, kemudian bagaimana eskalasi di wilayah sana. Kalau misal kemudian itu bisa kita antisipasi dengan baik, yang pasti sama upaya untuk menyuarakan deeskalasi itu yang terpenting. Karena bagaimanapun juga ini dua pihak. Dan dua pihak dalam situasi seperti ini sudah tidak ada ruang argumen terkait dengan negosiasi atau diplomasi. Ini sudah pada logika zero sum game. Ya. Nah, yang kita khawatirkan ketika kemudian baik itu Eropa, kemudian Inggris sendiri membuka ruang bagi masuknya kekuatan-kekuatan mereka untuk ikut menghantam Iran. Problemnya, kalau misal kemudian itu terjadi, tentu ini kalkulasinya kalkulasi yang sangat pragmatis. Dan besar kemungkinan ini adalah bagaimana kemudian rekalkulasi, bukan hanya arsitektur keamanan di Timur Tengah, tetapi juga terkait dengan bisnis besar yang melibatkan sumber daya energi, terutama di kawasan Timur Tengah. Maka situasi ini tidak mudah. Kalau kita salah langkah, justru kita akan terjebak sendiri dalam situasi seperti ini. Maka sekali lagi, suarakan deeskalasi, tahan semua pihak untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang justru bisa menciptakan apa yang disebut dengan strategic miscalculation. Kalaupun kemudian bagaimana sikap Rusia, termasuk juga China, per saat ini tampaknya mereka tidak mau terlibat secara langsung, secara diametral berhadapan-hadapan dengan kekuatan Barat. Meskipun barangkali dalam hati kecil mereka juga tentu sangat-sangat menyesalkan apa yang terjadi di Iran karena dianggap sebagai bagian dari kawan dekat mereka. Maka ini adalah ruang yang sangat sensitif, sangat light, dan Indonesia sendiri patut untuk siaga dan juga berhati-hati dalam menyampaikan sikap dan juga positioningnya saat ini. Ya, Bu Kony, ini seperti buah si malakama ya. Di sisi lain Indonesia juga ingin tidak ada konflik atau perang begitu ya. Tanggapan Anda, saat ini kan Indonesia sudah bergabung satu grup di BOP dengan Amerika Serikat dan Israel untuk menjaga perdamaian di Gaza begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda dengan permintaan dari MUI keluar saja Indonesia dari BOP? Komentar Anda bagaimana, Bu Kony? Saya lebih sepakat memang Indonesia, saya kemarin malah bilang waktu ke Teheran baru terjadi pembunuhan kepada kepala negara. Saya langsung sampaikan di dalam media sosial saya bahwa ini adalah exit door Indonesia keluar dari BOP. Kalau Indonesia keluar dari BOP, karena gini, BOP itu sudah berubah sekarang menjadi board of war. Anda lihat saja, saya baru dapat berita, ternyata yang duduk dalam rapat-rapat dengan Israel untuk menyerang Iran, itu ada tokoh BOP. Jadi artinya sekarang BOP itu udah bukan board of peace, tapi udah board of war. Jangan sampai Indonesia itu menghilangkan posisi strategik non-alignment-nya atau bebas aktifnya, hanya karena bergabung di BOP. Dan kedua, Anda sudah terima belum? Ini ada dari para mantan jenderal, beberapa orang sudah meminta Presiden segera juga keluar dari BOP. Ini baru saja saya terima. Jadi bukan saja MUI. Nah, jadi gini loh, kembali saya sepakat dengan Pak Umam. Jadi gini lah, kita juga mesti lihat, niat baik boleh, tapi sequencing dan deliverable itu mesti dilihat. Karena bisa kontraproduktif. Harus ada sinkronisasi narasi domestik global. Misalnya gini, apakah domestik itu melihat ekonomi kita tertekan nggak sih? Gitu. Ada banyak masalah nggak sih? Gitu. Kemudian isu dalam negeri itu menumpuk nggak? Ada nggak isu-isu yang baru disampaikan Presiden? Kemudian diplomasi Indonesia kok jadi sangat agresif nih? Ada apa? Gitu kan? Karena akan ada perception gap nih dan membesar di masyarakat. Masyarakat kan nggak buta, nggak tuli, dia lihat nih.
Kenapa tiba-tiba kok pengennya ke luar negeri terus, di luar negeri terus, urusan luar negeri terus, domestiknya enggak. Nah, ini sebenarnya harus hati-hati. Kemudian medan diplomasi itu kita mesti lihat ya, tidak semua konflik harus dimasuki langsung. Bisa middle power yang cerdas tuh biasanya dia tuh lebih selektif, ya kan? Dia lebih bertahap dan dia lihat nih basisnya tuh niche strength gitu loh. Kalau nggak ada itu ngapain tiba-tiba ujuk-ujuk gitu lompat? Maka tadi saya ingatkan, jangan cuma lihat ada Trump, Netanyahu, lalu Teheran. Di board mereka tuh ada siapa saja, itu orang-orang besar mendampingi Trump, orang-orang hebat mendampingi Netanyahu, dan orang-orang besar juga dengan pemikiran besar juga mendampingi Teheran sekarang gitu. Ya. Jadi itu harus hati-hati. Intinya nggak boleh ini kita punya persepsi bahwa mediasi global itu seolah-olah dibangun dengan foto bersama. Seolah-olah udah ada foto bersama selesai. Tidak. Mediator global itu dibangun dari rekam jejak, dari konsistensi, dan dari kepercayaan publik. Publik ini adalah semua pihak ya, baik pihak Amerika, pihak Israel, pihak dari Teheran sendiri gitu. Oke, Bu Kony, jadi menurut Anda Indonesia ini memang belum siap untuk menjadi penengah, belum siap untuk menjadi mediator dalam konflik sekelas Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, betul? Betul. Karena gini, ada resiko alignment bias ya. Contoh gini, saya perhatikan rupanya Pak Prabowo ini mungkin akan menggunakan aksesnya karena Jordan, ya kan? Karena dekat dengan Raja Jordan. Oke, Raja Jordan bisa didekati dan bisa mungkin membantu, tapi tidak otomatis menentukan. Karena apa? Akses ekosistem Timur Tengah dia mungkin moderat. Tapi jangan salah, Jordan itu dianggap pro Barat. Kemudian dia peningkatan persepsi sebagai bridge builder sudah ada. Ini ya, kalau dia dianggap Indonesia nggak bridge builder di kawasan sana, mungkin dengan nempel ke Raja Jordan bisa dianggap. Terus ada channel backdoor dan Jordania itu sudah terkenal. Tetapi ada risiko namanya alignment bias. Apa? Sebagian pihak, terutama Teheran dan kelompok Global South, itu melihat Jordan itu pro Barat. Itu akan jadi backfire ke Indonesia. Kemudian risiko over personalization. Artinya apa? Hubungan personal itu harus ada, tapi bagaimanapun juga institutional backing itu kan diperlukan. Nggak cuma seorang personalnya apa gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kita nih rakyat ini melihat ada ekspektasi yang berlebihan dari Presiden Prabowo, sementara merupakan konteks dalam negeri yang ada masalah-masalah yang dianggap belum diselesaikan oleh Presiden. Itu yang menurut saya bisa backfire kepada beliau. Ya. Mas Umam, ini kan Indonesia ini kan sebenarnya menjadi salah satu negara yang mulai dilirik oleh Trump. Tadi kita sudah bicarakan ya. Ketika Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa oke, kita siap untuk menjadi mediator untuk memediasi konflik antara AS Israel dengan Iran. Tapi kita melihat nih tadi yang dijelaskan oleh Ibu Kony ya, bahwa kita harus meriset, mempersiapkan diri siapa ada yang di belakang Israel dan Iran dan Amerika Serikat, siapa yang ada di belakang Iran begitu ya. Mas Umam melihat ketika Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa siap untuk menjadi mediator, menjadi perantara komunikasi antara Amerika Serikat dan juga Iran, mampukah Indonesia melakukan itu dalam kondisi saat ini, Mas Umam? Kita berbicara dengan logika saja. Kalau kita mencermati dari sisi struktur kekuatan politik internasional, memang tidak mudah. Tetapi sebagai sebuah ekspresi politik luar negeri bebas aktif, bagaimana kemudian kesungguhan hati kita, tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu ini menjadi sebuah wake up call bagi kita untuk kemudian bersikap. Maka suara itu disampaikan kepada publik dan juga ditangkap dengan baik oleh teman-teman dari kedutaan Iran ya di Jakarta. Tentu ini sebagai sebuah goodwill. Maka dalam ruang keterbatasan seperti itu yang bisa dilakukan membawa ini dalam ranah multilateral. Meskipun di saat yang sama kita juga menyaksikan bagaimana kemudian Trump dan juga lingkar dekatnya mencoba untuk menegasikan instrumen multilateral, tetapi dalam sebuah konflik dalam skala yang sangat besar yang kemudian dampaknya pada level kawasan yang sangat luas, level Timur Tengah, maka yang bisa dilakukan adalah suarakan terus secara konsisten upaya untuk deeskalasi. Kalau misal memungkinkan menciptakan strategic alliance dengan negara-negara Islam yang lain, terutama yang tidak terlibat langsung dalam konteks titik konflik di wilayah Timur Tengah, saya pikir itu sangat positif untuk dilakukan. Dan yang terpenting adalah bisa membawa ini dalam jalur multilateral, sehingga kemudian PBB dapat bersuara secara lantang, meskipun sejarah membuktikan PBB relatif tidak memiliki dampak yang cukup signifikan, tetapi setidaknya tentu ini bisa menjadi sebuah rem yang sangat efektif dalam konteks bagaimana kebijakan-kebijakan yang berpotensi tadi menciptakan strategic miscalculation. Kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir itu jauh lebih baik untuk kita semuanya. Oke, Mas Umam,
Jika Indonesia siap memediasi konflik antara Iran dan AS Israel, apa catatan penting yang harus diingat oleh Presiden kita Prabowo Subianto sebelum menjadi jembatan komunikasi antar negara yang bertikai ini, Mas Umam? Catatan terpenting bahwa posisi dari Trump dan juga dalam konteks ini adalah Israel, dan juga barangkali dalam perspektif Iran, tentu dalam situasi yang sudah seperti ini, mereka berpijak pada zero sum game. Mereka berpijak pada survival interest. Nah, kalau misal kemudian sudah merujuk pada survival interest, memang ini tidak mudah. Butuh waktu panjang untuk menciptakan deeskalasi ini, dan yang bisa dilakukan adalah tentu kekuatan-kekuatan yang berada di sekitar Iran itu sendiri yang sebenarnya memiliki peran yang sangat efektif. Nah, memang ini tidak mudah karena bagaimanapun juga negara-negara yang berada di sekitar Iran yang terdampak dari retaliasi kemarin juga memiliki sikap yang tampaknya juga satu jalur linier dengan apa yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Israel. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi karena kalau misal kemudian menjadi penengah dalam situasi seperti ini, memang serba tidak mudah. Dari perspektif kanan maupun dari perspektif kiri, masing-masing dihadapkan pada cara pandang yang sifatnya unilateral dan kemudian logikanya zero sum game, saling meniadakan satu sama lain. Maka yang terjauh yang bisa kita optimalkan, jangan sampai dalam strategic miscalculation ini kemudian menciptakan kebijakan yang masing-masing, entah dari siapapun, sampai menggunakan mass destruction weapon, dalam konteks ini nuklir. Kalau misal nuklir itu bisa dilakukan, bahkan kemudian bencana itu terjadi misalnya, kita tidak tahu apakah Iran betul-betul memiliki senjata nuklir sebagaimana ditudingkan oleh Amerika Serikat atau tidak, atau bahkan barangkali seperti yang dulu terjadi di Irak, dituding Irak memiliki senjata kimia, memiliki senjata pemusnah massal, faktanya tidak sama sekali. Nah, kalau misal kemudian itu sampai kemudian digunakan, itu yang kemudian betul-betul kita tidak inginkan ada tragedi kemanusiaan itu. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita suarakan yang terbaik, itu yang bisa kita suarakan. Itu yang kontribusi terbaik dari Indonesia untuk perdamaian dunia. Oke, terakhir Bu Kony, untuk menjadi seorang mediator dalam tiga negara yang berkonflik ini tadi tidak mudah dan Indonesia juga belum siap sepertinya. Dan kita tahu bahwa sampai saat ini tidak ada hubungan diplomatik secara resmi antara Indonesia dan Israel, tapi antara Indonesia dengan Amerika Serikat hubungan diplomatik bilateralnya sudah banyak ya, ada perjanjian dagang, ada semacamnya begitu. Jika tidak menjadi mediasi dan tidak jadi jembatan komunikasi antara Iran dengan Amerika Serikat, apa yang paling masuk di akal yang harus dilakukan oleh Indonesia saat ini, Ibu Kony? Ini maaf ya, saya hilang gambar saya karena baterai saya low. Tapi saya akan jawab dengan suara. Jadi yang bisa dilakukan Indonesia menjadi bridge builder di Global South. Indonesia itu bisa konsolidasi OKI, koordinasi dengan negara middle power lain, Turki, Qatar, dan lain-lain, lalu bangun tekanan moral kolektif. Dan ini juga bagaimana akan memperbesar bobot diplomatik kita. Nah, kemudian Indonesia bisa mendorong tentang restraint, tentang humanitarian pause, tentang perlindungan sipil, tentang back channel diplomasi yang bisa dilakukan. Dan yang paling terakhir, kita baru lompatlah ke high level mediation. Nah, itu akan terbuka ketika, saya harus ulangi ya, sekarang tuh momennya salah sekali karena mereka masih sangat, seperti disampaikan Pak Umam, sangat masih emosi, pokoknya point of no return lah ceritanya. Tetapi ketika kedua pihak mulai lelah perang, biaya ekonomi naik tajam, kemudian ada kebuntuan militer, nah di titik itulah Indonesia bisa masuk. Artinya Indonesia tuh harus sabar, presisi, tidak tergesa-gesa kalau mau masuk panggung spotlight dunia. Justru window of relevance kita bisa semakin besar dalam beberapa waktu ke depan, bukan sekarang. Ya, oke. Baik, ada negosiasi dengan negara-negara lain juga yang mungkin akan dilakukan secara multilateral. Terima kasih banyak Ibu Kony dan juga Mas Umam sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Bu Kony, Mas Umam. Terima kasih, mohon maaf ya harus hilang ini ya gambarnya. Baik. Terima kasih.